Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Julianto dari kelompok 6 dengan NPM 2023-13115 akan menjelaskan tentang deskripsi sistem Coffee Supply Manager. Untuk nama sistemnya yaitu Coffee Supply Manager. Tujuan sistemnya, sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan stok dan pemesanan dalam rantai pasokan kopi. Fokus utama sistem adalah mencatat data barang masuk dari pemasok secara efisien, mengelola stok, dan menghasilkan laporan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Fitur utamanya ada 5, yaitu manajemen pemasok. Yang pertama, tugasnya mencatat informasi pemasok seperti nama, kontak, dan histori transaksi. Lalu menyediakan data kinerja pemasok untuk evaluasi. Yang kedua yaitu pencatatan barang masuk. Merekam data barang masuk secara rinci, dari mulai tanggal, jumlah, kualitas barang. Lalu memungkinkan pencatatan batch untuk barang dan tanggal kadaluarsa. Yang ketiga yaitu manajemen stok, yaitu mengontrol jumlah stok barang yang tersedia di gudang, menampilkan status stok secara real time, memberikan notifikasi jika stok mencapai ambang minimum. Nomor 4 yaitu integrasi sistem pemesanan, menghubungkan stok yang tersedia dengan permintaan pelanggan, menyediakan laporan stok yang dapat diakses oleh modul pemesanan. Nomor 5 yaitu pembuatan laporan, menghasilkan laporan bulanan mengenai stok, barang masuk, dan performa pemasok. Menyediakan data yang dapat diekspor dalam format Excel atau PDF. Selanjutnya itu penggunaan sistem. Di sini penggunaan sistemnya ada 3, yaitu dari admin, manajer operasional, lalu yang ketiga pemasok. Untuk dari admin bertanggung jawab atas manajemen data dan pengaturan sistem, akses penuh ke seluruh fitur. Yang kedua yaitu manajer operasional, menganalisis laporan untuk evaluasi performa rantai pasokan, akses ke modul laporan dan analitik. Yang ketiga pemasok, memasukkan data barang yang dikirimkan ke sistem, akses terbatas pada modul pencatatan barang masuk. Arsitektur sistem ini berbasis web dengan fitur berbasis cloud, memungkinkan akses multi-platform. API RESTful digunakan untuk integrasi dengan modul lain seperti sistem pemesanan atau sistem akuntansi. Batasan sistem yaitu bergantung pada koneksi internet untuk operasi berbasis cloud. Membutuhkan server dengan spesifikasi minimum untuk performa optimal. Lalu yang terakhir yaitu manfaat sistem, mempercepat proses pencatatan dan pelaporan, mengurangi risiko kehilangan data atau pencatatan manual yang tidak akurat, memberikan visibilitas real time terhadap stok dan supply chain. Lalu dilanjut materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan DFD level 0 yang berisikan sistem pemasok kopi. Yang pertama ialah ada 2 entitas, yaitu pemasok dan pemilik kedai. Pemasok mengirimkan informasi kepada sistem kopi untuk memproses data alamat kontak yang ingin dikirim, dan pemasok kopi akan menerima informasi dari sang pemilik kedai dengan data pelanggan, nomor kontak ID, jenis kopi, dan alamat yang akan dituju, dan semua itu akan disimpan dalam data yang pertama yang akan disimpan di D1 untuk level 0. Nah, saya akan menjelaskan level DFD yang pertama. Yang pertama ialah ada 3 proses utama yang melibatkan 2 entitas dan satu data untuk dikumpulkan. Masing-masing data yang dikumpulkan ialah tentang proses pemesanan, pengolahan informasi, dan sampai ke pemesanan dalam bentuk rangka produk akan dikirimkan. 4 proses ini
melibatkan semua akar proses ini melibatkan semua akar proses perbelanjaan agar sampai ke konsumen. Dan level DFD ini menjadi level yang terakhir yang akan dibahas di sini. Selanjutnya akan dijelaskan tentang ERD dan eh, file SKPL yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Novan. Saya di sini akan menjelaskan IRD yang sangat singkat. Untuk sistematis pemasokan kopi. Lalu dengan dan NPM saya adalah 2023 1310030. Yang pertama ada pemasok. Di sini pemasok sebagai primary key. Dan ada ID pemasoknya juga, nama pemasok dan kontaknya. Lalu ada barang dan ada ID barang sebagai primary key. Dan ada nama barang, harga, dan kategori. Yang ketiga ada stok. Di stok ini ada ID stok sebagai primary key, ID barang sebagai foreign key. Lalu ada jumlah dan tanggal masuk. Lalu ada laporan yang terakhir sebagai ID laporan. Nah, ID laporan tersebut sebagai primary key. Lalu ada ID barang sebagai foreign key, ID stok sebagai foreign key juga, dan yang terakhir tanggal laporan. Mungkin sekian cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gusti Arifaldi Sulistyo, NPM 202313110031. SKPL ini bertujuan untuk mencatat dan mengelola data suplai barang masuk pada rantai pasokan kopi, sehingga mempermudah pemantauan stok, pelaporan, dan pengembalian keputusan. Bagi pihak pengembang, SKPL ini dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap tahapan pengembangan ini, agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna dan tujuan perangkat lunak itu sendiri. Sedangkan bagi pihak pengguna, SKPL ini digunakan untuk mencatat semua spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak yang dikembangkan dan berapapun yang diinginkan. Selanjutnya, deskripsi umum. Perangkat lunak Coffee Supply Manager dirancang sebagai bagian dari sistem pengelolaan rantai pasokan yang lebih besar, mencakup pengelolaan pemasok, pencatatan suplai barang masuk, pengelolaan stok, dan sistem pemesanan. Sistem ini dapat berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan modul-modul lain seperti sistem inventory, sistem pemesanan, dan sistem akuntansi. Sistem inventory berguna untuk memantau jumlah barang di gudang. Sistem pemesanan berguna untuk pengelolaan pesanan pelanggan. Sistem akuntansi berguna untuk penghitungan biaya dan laporan keuangan. Diagram blok sistem. Yang pertama, komponen utama. Coffee Supply Manager mengelola data barang masuk dan pemasok. Sistem inventory berfungsi untuk sinkronisasi stok. Sistem pemesanan menghubungkan pasokan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, interkoneksi. Data barang masuk yang dicatat oleh Coffee Supply Manager otomatis diperbarui ke sistem inventory. Sistem pemesanan memanfaatkan data stok yang diolah oleh Coffee Supply Manager untuk menentukan ketersediaan barang. Yang ketiga, antarmuka eksternal. Penggunaan dapat berinteraksi melalui dashboard berbasis web. API tersedia untuk integrasi dengan sistem pihak ketiga. Kegunaan. Fungsi dasar sistem meliputi yang pertama, pencatatan barang masuk, yang kedua, manajemen data pemasok, yang ketiga, laporan stok, dan yang keempat, notifikasi kekurangan stok. Organisasi fungsi. Fungsi dasar ini diklasifikasikan sesuai proses dalam DFD level 1. Proses pertama, penerimaan barang masuk. Proses 2, pembaruan data pemasok. Proses ketiga, pembuatan laporan. Berikut merupakan tabel
karakteristik pengguna. Pertama, pengguna admin tanggung jawab mengelola seluruh sistem. Yang kedua, hak akses admin yaitu penuh. Tingkat pendidikan admin minimal SMA, tingkat keterampilannya admin dasar, pengalaman admin yang dibutuhkan minimal 1 tahun, pelatihan untuk admin opsional. Untuk pemasok, tanggung jawabnya memasukkan data barang, hak akses pemasok, akses terbatas atau modus supply, tingkat pendidikan untuk pemasok tidak ada, tingkat keterampilan tidak diperlukan, pengalaman tidak diperlukan, pelatihan tidak diperlukan. Untuk operasional manager, tanggung jawabnya menganalisis laporan stok dan pemasok, hak aksesnya akses laporan, tingkat pendidikan untuk manajer minimal S1, tingkat keterampilan menengah, pengalaman minimal 2 tahun, pelatihan opsional. Untuk batasan-batasannya, yang pertama kebijakan organisasi, hanya pengguna terautorisasi yang dapat mengakses sistem. Yang kedua, keterbatasan perangkat keras. Sistem membutuhkan server dengan spesifikasi minimum RAM 4 GB, CPU 2,4 GHz, dan ruangan penyimpanan 50 GB. Yang ketiga, standar antarmuka. Menggunakan standar API RESTful untuk komunikasi dengan sistem lain. Yang keempat, multi-platform. Sistem dapat diakses melalui perangkat desktop atau mobile dengan koneksi internet. Asumsi dan ketergantungan. Yang pertama, sistem ini diasumsikan akan berjalan pada sistem operasi Windows atau Linux. Bergantung pada keandalan koneksi internet untuk pengoperasian berbasis cloud. Yang selanjutnya, fungsi notifikasi stok minimum akan ditunda hingga versi berikutnya. Terakhir, implementasi sistem memerlukan dukungan penuh dari manajemen organisasi untuk pengadaan perangkat keras dan pelatihan staf. Yang ketiga, spesifikasi kebutuhan fungsional. Di sini terdapat diagram aliran data. Untuk level 0, konteks diagram, sistem coffee supply manager memiliki entitas utama berikut. Pertama, pemilik, yaitu admin, mengelola data stok, memasukkan bahan baku baru, memantau laporan stok serta laporan penjualan, dan menetapkan batas stok minimum. Yang kedua, pemasok mengirim jenis kopi yang disuplai, mengatur jadwal pengiriman yang sudah ditentukan, dan menyediakan bahan baku. Yang terakhir, basis data menyimpan informasi terkait bahan baku, transaksi, resep, dan laporan. Aliran data utama meliputi data bahan baku, stok masuk atau keluar, transaksi, dan laporan penjualan. Yang kedua, kelola stok, menambahkan, memperbarui, atau menghapus data bahan baku, dan stok. 3. Catat transaksi. Mencatat transaksi penjualan dan memperbarui stok berdasarkan resep produk. Yang terakhir, pantau laporan menghasilkan laporan tentang stok bahan baku, penjualan, dan batas stok minimum. Kedua, di sini terdapat tabel kamus data. Pertama, nama data bahan baku, deskripsinya bahan baku, data mengenai bahan baku yang digunakan di coffee shop, termasuk nama, ID, dan satuan. Untuk tipenya teks atau numerik, sumbernya yaitu dari admin, tujuannya untuk basis data. Kedua, stok awal, deskripsinya jumlah awal bahan baku yang tersedia di gudang atau stok. Tipe datanya numerik, sumber atau prosesnya dari admin, tujuan atau prosesnya basis data. Stok masuk, jumlah bahan baku yang masuk atau restock. Untuk tipe datanya numerik, sumbernya dari admin, tujuannya dari kelola stok. Stok keluar, jumlah bahan baku yang digunakan penjualan. Tipe datanya numerik, sumbernya dari catat transaksi, tujuan basis data. Resep, data resep produk berisi jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap produk. Tipe datanya teks atau numerik, sumbernya dari admin, tujuan basis data. Transaksi, data penjualan termasuk produk terjual, jumlah, tanggal, dan waktu. Tipe datanya teks atau numerik, sumbernya dari admin, tujuannya catat transaksi atau basis data, laporan stok, laporan harian, mingguan, atau bulanan mengenai stok bahan baku yang tersedia dan digunakan. Tipe datanya teks.
Untuk sumbernya basis data dan tujuan pantauan laporan. Berikutnya, di sini terdapat spesifikasi proses. Yang pertama, kelola stok, proses untuk menambahkan, memperbarui, atau menghapus data bahan baku dan stok. Berikut merupakan untuk pseudocode-nya. Fungsi di sini terdapat fungsi kelola stok, input, opsi tambahan perbarui atau hapus, switch opsi, cache tambah. Terdapat pseudocode untuk menambahkan. Yang kedua, di sini terdapat pseudocode untuk memperbarui stok, untuk cache perbarui, input, ID bahan, data baru, nama, jumlah, batas, atau minimum, if, cari di basis data, ID bahan, dan update data. Yang ketiga, itu pseudocode untuk menghapus input ID, bahan, if, cari di basis data, ID bahan, dan hapus data. Outputnya yang dikeluarkan data bahan berhasil dihapus atau output ID bahan tidak ditemukan. If and switch and function. Yang kedua, catat transaksi. Berikut merupakan proses mencatat transaksi, penjualan, dan perbarui stok berdasarkan bahan baku. Ini terdapat pseudocode-nya. Fungsi, catat, transaksi, input, ID produk, jumlah terjual, resep, ambil resep dari basis data, for setiap bahan dalam resep, in resep. Di sini terdapat if stok baru dengan 0 dan perbarui stok basis data bahan dalam resep ID stok baru. Else outputnya stok tidak mencukupi untuk bahan dan bahan dalam resep nama. Setelah dikeluarkan, simpan transaksi, ID produk, jumlah terjual, waktu transaksi, outputnya akan dikeluarkan transaksi berhasil dicatat. Yang ketiga, pantau laporan. Proses untuk menghasilkan laporan stok bahan baku, penjualan, dan batas stok minimum. Di sini terdapat pseudocode-nya, fungsi pantau laporan, input untuk jenis laporan, stok, penjualan, batas stok. Di sini case-nya stok, data stok, ambil semua stok dari basis data, outputnya akan mengeluarkan laporan stok bahan baku. Untuk setiap bahan, data stok, output bahan nama, sisa stok, bahan stok. Untuk case-nya penjualan, periode, input masukkan periode pelaporan, harian, mingguan, atau bulanan. Data penjualan, ambil data penjualan dari basis data. Outputnya laporan penjualan. Untuk setiap transaksi dalam data penjualan, output transaksi gagal atau transaksi nama produk, jumlah transaksi. Lalu diakhiri. Case based data stock. Data stok ambil semua stok dari basis data, outputnya laporan batas data untuk setiap bahan data masuk dalam data stok atau bahan stok, bahan batas minimum, outputnya bahan nama, stok, sisa stok, bahan stok di bawah batas minimum. Yang keempat, proses pemasok, mengatur pengiriman bahan baku sesuai jadwal dan memperbarui stok masuk. Fungsi proses pemasok, input ID pemasok, ID bahan, jumlah, dikirim, jadwal pengiriman. If verifikasi pemasok, ID pemasok, dan stok baru. Dengan ambil stok, basis data, ID bahan, plus jumlah dikirim, perbarui. Stok, basis data, ID bahan, stok barui. Simpan jadwal, ID pemasok, ID bahan, jadwal pengiriman. Untuk outputnya, pengiriman berhasil diproses dan stok diperbarui. Else, output ID pemasok tidak valid. Oke, selanjutnya di sini ada kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama, antarmuka pengguna. Itu karakteristik logis antarmuka. Itu karakteristik yang pertama, standar format layar, yaitu semua layar memiliki format konsisten. Logo di bagian atas, menu navigasi di sisi kiri, dan area konten utama di tengah. Tata letak window-nya, tata letak mendukung akses cepat ke fitur utama, kelola stok, transaksi, dan laporan. Berikutnya, menu navigasi berupa sidebar dengan kategori utama, dashboard, stok, transaksi, laporan, dan pengaturan. Isi laporan atau menu, laporan yang dihasilkan tersedia dalam format tabel.
Dengan opsi ekspor ke file PDF atau Excel, menu drop-down digunakan untuk memilih periode laporan. Notifikasi dan pesan notifikasi berbentuk pop-up dengan warna berbeda, hijau untuk sukses, kuning untuk peringatan, dan merah untuk kesalahan. Selanjutnya, input data. Formulir input data memiliki placeholder, validasi otomatis, dan tombol aksi. Contoh, simpan, hapus. Ketersediaan tombol. Tombol navigasi utama dilengkapi ikon untuk kemudahan pengguna. Contoh ikon keranjang, untuk stok, ikon laporan untuk laporan transaksi. Kompatibilitas perangkat. Antarmuka dirancang responsif untuk digunakan di komputer, desktop, tablet, dan perangkat mobile. Yang kedua, optimasi antarmuka untuk pengguna. Aspek optimasi, kecepatan navigasi, semua fitur utama dapat diakses dalam maksimal 3 klik dari layar utama. Pemilihan pesan konfirmasi atau kesalahan dirancang singkat namun informatif, seperti stok berhasil diperbarui atau jumlah stok tidak mencukupi. Warna dan desainnya, skema warna menggunakan kombinasi yang ramah mata seperti putih, abu-abu, dan aksen hijau. Untuk peringatan digunakan merah cerah. Validasi input otomatis. Sistem secara otomatis memvalidasi data yang diinputkan pengguna seperti format angka, teks, atau tanggal. Pesan kesalahan langsung ditampilkan jika input salah. Aksesibilitas. Desain antarmuka mendukung fitur screen reader untuk membantu pengguna dengan disabilitas visual. Waktu latihan, sistem dirancang agar pengguna dengan pengalaman minim dapat menguasai fitur dalam waktu 1 jam dengan pelatihan. Kecepatan proses pengguna berpengalaman dapat mencatat transaksi penjualan dalam waktu kurang dari 1 menit per transaksi. Shortcut keyboard. Sistem mendukung pintasan keyboard untuk mempermudah pengoperasian seperti CTRL-S untuk menyimpan, CTRL+B untuk mencetak laporan. Desain yang responsif, antarmuka otomatis menyesuaikan dengan ukuran layar, perangkat pengguna, desktop, tablet, atau smartphone. Daftar harus dan tidak boleh untuk sistem. Hal yang dilakukan, antarmuka harus ramah pengguna dan mudah dipelajari. Yang kedua, sistem harus memberikan pesan kesalahan yang jelas dan informatif. Sistem harus mendukung validasi otomatis untuk data input. Semua fitur utama harus dapat diakses dalam waktu kurang dari 3 klik. Sistem harus memberikan umpan balik, visual atau audio untuk setiap aksi pengguna. Hal yang tidak dibolehkan, antarmuka tidak boleh membingungkan atau kompleks. Sistem tidak boleh menampilkan pesan kesalahan yang ambigu. Sistem tidak boleh menerima input data yang salah atau tidak lengkap. Sistem tidak boleh memerlukan navigasi berulang-ulang untuk fitur utama. Sistem tidak boleh diam atau tidak memberikan respon pada tindakan pengguna. Yang selanjutnya, di sini terdapat antarmuka perangkat keras. Yang pertama, perangkat pendukung. Perangkat keras yang digunakan untuk mendukung operasional sistem. Di sini terdapat tabelnya. Yang pertama, nama perangkat komputer atau tablet. Fungsinya perangkat utama untuk menjalankan aplikasi. Karakteristik konfigurasinya, CPU minimal i3 atau ARM Cortex, RAM minimal 4 GB, resolusi layar 1024 x 768 pixel. Protokol yang didukung tidak membutuhkan protokol khusus. Yang kedua, barcode scanner. Fungsinya untuk memindai kode bahan baku untuk mempercepat proses kelola stok dan transaksi. Untuk karakteristik konfigurasinya, port USB atau Bluetooth, kompatibel dengan scanner berstandar industri. Yang terakhir, protokol yang didukung, USB HID atau Bluetooth. Berikutnya, printer. Fungsinya untuk mencetak laporan transaksi, stok, dan dokumen lainnya. Karakteristik konfigurasinya mendukung ukuran kertas A4 atau A5, koneksi USB atau Wi-Fi. Protokol yang didukung ISC-PCL. Selanjutnya, perangkat penyimpanan. Fungsinya hard drive atau SSD untuk menyimpan data lokal seperti transaksi atau laporan sementara. Karakteristik konfigurasinya, kapasitas minimal 10 GB untuk penyimpanan data sistem.
Protokol yang didukung file system FAT32/NTFS. Nama perangkat yang selanjutnya router atau Wi-Fi. Access point. Fungsinya mendukung konektivitas internet untuk sinkronisasi data dan komunikasi berbasis cloud. Untuk karakteristik konfigurasinya, dukungan protokol IEEE 802.11b/g/n/ac. Protokol yang didukung TCP/IP. Yang kedua, protokol dan komunikasi. Perangkat keras mendukung menggunakan protokol berikut untuk berinteraksi dengan perangkat lunak. Protokol yang pertama, USB HID, digunakan untuk perangkat seperti barcode untuk mengirim data ke komputer. Yang kedua, TCP/IP atau IP, digunakan koneksi internet dan komunikasi dengan IP pemasok serta sinkronisasi data. Yang ketiga, ESC/P atau PCL, protokol yang digunakan untuk mengirim perintah pencetakan ke printer. Yang terakhir, Bluetooth, protokol untuk perangkat scanner atau printer nirkabel. Selanjutnya, di sini terdapat antarmuka perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak yang dibutuhkan. Berikut tabel untuk perangkat lunak yang dibutuhkan. Yang pertama, sistem operasi OS, nomor spesifikasi yang tidak spesifik, nomor versi untuk Windows 10, Linux atau Android. Sumbernya Microsoft, Linux Foundation, atau Google. Yang kedua, sistem manajemen basis data. Itu DBMS, nomor spesifikasinya tidak spesifik, nomor versi MySQL 8.0, PostgreSQL 14. Sumbernya MySQL, Oracle, PostgreSQL.org. Ketiga, API pemasok, itu supplier API, nomor spesifikasinya tidak spesifik, nomor versi 1.0. Pemasok bahan baku melalui dokumentasi API. Framework aplikasi web, itu web app FW tidak spesifik, Laravel 10 atau Node.js 18, Laravel atau PHP atau Node.js JavaScript. Perangkat pendukung pencetakan, print driver, nomor spesifikasi tidak spesifik, nomor versi driver bawaan printer, sumbernya produsen printer. Yang kedua, antarmuka perangkat lunak. Di sini ada tabelnya. Perangkat lunak terkait sistem manajemen basis data DBS, tujuannya menyimpan dan mengelola data stok, transaksi laporan, dan resep produk. Definisi antarmuka komunikasi melalui protokol SQL untuk query. Di sini terdapat API pemasok, mengintegrasikan data bahan baku, jadwal pengiriman, dan pembaruan stok otomatis dari pemasok. Yang ketiga, protokol komunikasi HTTPS menggunakan metode GET POST. Menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi copy supply manager. Ketiga, Node.js berbasis REST API menggunakan Express.js, mengontrol printer untuk mencetak laporan dan dokumen, stok, atau transaksi. Selanjutnya, di sini yang ketiga, yaitu rincian antarmuka API pemasok. Aspek pertama, tujuannya menghubungkan sistem Coffee Supply Manager dengan layanan pemasok untuk memperbarui stok otomatis. Yang kedua, protokol komunikasi, detailnya dengan HTTPS. Yang ketiga, format data, detailnya JSON. Yang keempat, metode HTTP, GET mengambil data, daftar bahan baku, dan status pengiriman. POST memesan bahan baku, ya, supplier order mengirimkan data pemesanan bahan baku ke pemasok. Selanjutnya di sini terdapat tabel untuk antarmuka komunikasi. Untuk protokolnya terdapat 6 protokol. Yang pertama TCP atau IP, protokol komunikasi jaringan untuk menghubungkan sistem dengan internet atau jaringan lokal, LAN. Digunakan untuk komunikasi antar server dan perangkat pengguna, serta komunikasi dengan API pemasok. Kedua, HTTP atau HTTPS, protokol transfer data yang digunakan oleh aplikasi web dan API untuk komunikasi antar aplikasi Coffee Supply Manager dengan server web dan API pemasok untuk pengelolaan stok dan transaksi.
Yang ketiga Wi-Fi, protokol nirkabel untuk konektivitas jaringan, untuk komunikasi data antara komputer, tablet dengan server atau basis data. Yang keempat Bluetooth, protokol komunikasi nirkabel, perangkat jarak dekat, misalnya dengan scanner, barcode, atau printer. Yang kelima ada RS-232, protokol komunikasi serial. Umumnya digunakan untuk koneksi perangkat keras seperti printer, digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti printer atau perangkat penyimpanan eksternal, seperti hard drive, UPS, dengan sistem melalui port serial. Yang terakhir yaitu USB, protokol komunikasi untuk perangkat yang terhubung melalui port USB, digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti scanner barcode, printer, dan perangkat penyimpanan dengan sistem. Selanjutnya, kebutuhan performansi. Di sini terdapat tabelnya. Terdapat 4 kebutuhan, yaitu jumlah terminal yang didukung, jumlah pengguna yang simultan yang didukung, jumlah dan tipe informasi yang ditangani, jumlah laporan yang dihasilkan per hari. Untuk yang pertama, sistem harus mendukung sejumlah terminal yang dapat diakses secara bersamaan oleh pengguna. Untuk nilainya 10 terminal, pengguna simultan. Yang kedua, jumlah penggunaan simultan yang didukung, sistem harus dapat mendukung banyak pengguna aktif pada saat yang bersamaan. Nilainya 50 pengguna aktif. Jumlah dan tipe informasi yang ditangani, sistem harus dapat menangani berbagai jenis informasi, meliputi stok, transaksi, dan laporan. Nilainya 100 jenis bahan baku, 1000 transaksi per hari. Jumlah laporan yang dihasilkan per hari, sistem harus dapat menghasilkan laporan terkait stok bahan baku dan penjualan setiap hari. Nilainya 50 laporan per hari. Yang kedua, kebutuhan numerik dinamis. Terdapat 5 kebutuhan, yaitu jumlah transaksi yang diproses dalam waktu tertentu. Yang kedua, jumlah transaksi pada beban puncak. Yang ketiga, jumlah data yang diproses pada beban puncak. Yang keempat, waktu respon pencarian data. Jumlah penggunaan simultan dan beban puncak. Yang pertama, sistem harus mampu memproses sejumlah transaksi dalam waktu yang singkat, atau waktu responnya harus singkat. Yang kedua, sistem harus mampu menangani transaksi dalam kondisi beban puncak seperti saat jam sibuk. Yang ketiga, sistem harus dapat memproses data, transaksi, dan stok pada beban puncak tanpa penurunan performa. Untuk waktu responnya, sistem harus merespon permintaan pencarian data dengan cepat. Untuk jumlah pengguna, sistem harus mendukung lebih banyak pengguna simultan pada kondisi beban puncak. Untuk nilai jumlah transaksi, yaitu 95% transaksi diproses dalam 1 detik dalam kondisi normal. Yang untuk jumlah transaksi, 100 transaksi per menit. Jumlah data yang diproses, 1000 data diproses per menit. Untuk waktu respons, 95% pencarian selesai dalam 2 detik. Jumlah pengguna simultan, nilainya 100 pengguna simultan. Yang terakhir, di sini terdapat deskripsi data. Menspesifikasi kebutuhan logis untuk setiap informasi yang diletakkan ke basis data. Nyatakanlah kebutuhan data ini dengan entity, relationship, diagram, dan dilengkapi dengan skema relasi. Bila perlu, jelaskan pula satu batasan, integrasi, frekuensi, 3 retensi, keberlangsungan data. Di sini terdapat ERD-nya, yaitu pemasok dengan entity pemasok, datanya ID pemasok, primary key, nama pemasok, serta kontak. Entity selanjutnya barang dengan data ID barang. ID barang yaitu sebagai primary key-nya. Yang kedua nama barang, harga kategori. Lanjut dari barang ke stok. Entity stok dengan data ID stok sebagai primary key-nya. Yaitu selanjutnya yang kedua ID barang dengan foreign key-nya. Ketiga jumlah dan tanggal masuk stok, lalu lanjut ke laporan. ID laporan sebagai primary key-nya, barang dengan foreign key-nya, ID stok dengan foreign key-nya, tanggal laporan. Sekian SKPL yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya dilanjutkan ke materi yang lain.